Ada sebuah laporan baru yang jujur aja cukup bikin kaget. Laporan ini mengungkap kemungkinan yang mungkin banyak dari kita anggap mustahil. Pasukan Amerika menginjakan kaki di tanah Iran. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Apakah Amerika Serikat benar-benar siap untuk perang darat melawan Iran? Karena kalau sampai terjadi, langkah seperti ini bakal mengubah segalanya. Bukan cuma buat kawasan itu, tapi buat seluruh dunia. Semua ini berawal dari mana sih? Ternyata dari sebuah laporan investigasi Washington Post. Dengan mengutip para pejabat Amerika yang tidak mau disebut namanya, laporan ini seolah membuka tirai dari diskusi-diskusi rahasia yang terjadi di tingkat paling atas pemerintahan. Oke, jadi kalau ini bukan invasi besar-besaran, terus apa dong rencananya? Detail dari rencana yang bocor ini ternyata sangat spesifik dan penting buat kita pahami bersama. Hal pertama yang perlu banget dicatat, ini bukan pengulangan invasi skala penuh seperti yang kita lihat di Irak atau Afghanistan. Para pejabat menegaskan kalau rencana ini lebih bersifat bedah, cakupannya jauh lebih terbatas, dengan target yang sangat-sangat spesifik. Dan disinilah rencananya jadi lebih rinci. Ini bukan cuma satu jenis pasukan loh. Bayangin deh, serangan yang dipimpin sama pasukan khusus elit yang paling terlatih, tapi juga didukung sama infanteri konvensional. Pendekatannya itu kayak pakai pisau bedah, bukan pakai palu godam. Dan targetnya pun bukan sembarangan. Kita bicara soal Pulau Kark yang jadi jantungnya ekspor minyak Iran, sama area pesisir di sekitar Selat Hormuz yang super krusial itu. Tujuannya jelas, mengganggu ekonomi Iran dan mengamankan jalur pelayaran global. Tapi yang namanya juga rencana militer, pasti ada risikonya. Dan kalau kita udah ngomongin pasukan darat, taruhannya itu nyawa manusia. Coba kita lihat harga yang mungkin harus dibayar. Mari kita mulai dengan angka yang paling berat, 13. Sejak konflik ini memanas, 13 prajurit Amerika telah tewas. Ini bukan cuma statistik ya, ini adalah konteks nyata yang membayangi setiap diskusi soal eskalasi. Dan angka itu terus bertambah. Selain korban jiwa, lebih dari 300 personel militer AS juga terluka. Setiap angka ini mewakili seorang prajurit, sebuah keluarga yang hidupnya berubah selamanya. Biaya manusia dari konflik ini udah sangat tinggi, bahkan sebelum ada satupun sepatu bot tentara di darat Iran. Para pejabat militer juga udah belak-belakan soal bahaya yang bakal dihadapi. Pasukan di darat itu bakal rentan banget sama serangan drone dan rudal yang canggih, baku tembak langsung, dan juga IED atau bom rakitan yang mematikan. Ini adalah lingkungan yang sangat-sangat berbahaya. Nah, sekarang kita pindah ke arena politik, di mana apa yang diomongin di depan umum sama apa yang direncanain diam-diam itu kelihatannya dua hal yang beda banget. Di sini kita bisa lihat kontradiksinya dengan jelas. Di satu sisi, ada jaminan publik dari tokoh-tokoh penting seperti Presiden Trump dan Senator Rubio yang bilang nggak akan ada pasukan darat. Di sisi lain, di balik pintu tertutup, Pentagon justru aktif merencanakan opsi sebaliknya. Sebuah langkah yang bahkan digambar. Tentu saja ada tanggapan resminya. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menekankan bahwa ini tuh prosedur standar, sudah jadi tugasnya Pentagon buat menyiapkan semua pilihan. Tapi dia juga menegaskan kalau keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden. Di tengah semua rencana militer dan pesan politik ini, ada satu suara penting yang nggak boleh kita abaikan, suaranya rakyat Amerika. Dan kalau kita lihat opini publik, pesannya jelas banget. Mayoritas besar, 62%, warga Amerika menentang pengiriman pasukan darat. Cuma 12% yang mendukung. Kelihatan kan ada jurang yang lebar banget antara apa yang direncanakan di Washington sama apa yang jadi keinginan rakyatnya. Jadi disinilah kita sekarang, berada di sebuah momen ketidakpastian yang sangat tegang, di mana sebuah keputusan krusial masih menggantung di udara. Jadi apa sih sebenarnya arti fase baru perang ini? Menurut sumber internal yang dikutip di laporan itu, ini bukan sekedar kata-kata. Ini artinya menempatkan pasukan AS dalam risiko yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi dalam konflik ini sejauh ini. Dan disinilah posisi kita saat ini. Sebuah rencana militer yang siap dieksekusi, publik yang sangat menentangnya, dan pesan politik yang saling bertentangan. Pertanyaan besarnya tetap sama, apakah Amerika akan melewati ambang batas ini? Jawabannya, apapun itu, akan membentuk masa depan kawasan ini untuk tahun-tahun yang akan datang.